Selamat pagi semuanya. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu terakhir di bulan April. Artinya sudah beberapa kali ya kita melakukan pembelajaran tapi melalui online. Gimana kabarnya? Ibu berharap semuanya masih dalam keadaan sehat, tetap memakai masker ketika harus keluar ruangan, tetapi jika tidak perlu lebih baik di rumah. Oke, hari ini kita akan pelajaran IUM, tapi kita akan lebih fokus ke civics. Kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita di minggu sebelumnya. Kalau minggu sebelumnya kamu mempelajari tentang mengamalkan Pancasila dari sila pertama. Apa bunyi sila pertama? Betul sekali, ketuhanan yang Maha Esa. Minggu lalu kamu sudah belajar tentang contoh-contoh melakukan sila pertama. Dan hari ini kita akan masuk ke sila kedua, yaitu apa bunyi sila kedua? Iya, betul sekali, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ulang sama-sama ya, ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, ini adalah bunyi sila kedua. Dan hari ini kita akan belajar tentang mengamalkan sila kedua ini. Mengamalkan itu apa? Seperti melakukan. Nah, ketika kita ingin melakukan sila kedua, kita harus tahu dulu apa aja contoh-contohnya. Sebelum ibu masuk ke contoh-contohnya, ibu mau bahas dulu tentang makna sila kedua ini atau apa arti dari sila kedua ini. Yang pertama, ini ada di handout kamu ya. Yang pertama adalah setiap manusia itu setara dan sejajar. Artinya tidak ada perbedaan. Mau laki-laki, mau perempuan, mau dia kaya, miskin, setiap manusia itu setara dan sejajar, memiliki hak yang sama, memiliki kewajiban yang sama. Contohnya, setiap orang berhak hidup misalnya ya. Jadi tidak ada satu orang pun yang berhak untuk mengambil nyawa orang lain. Makanya ketika seseorang membunuh itu dihukum. Kenapa? Karena setiap orang berhak untuk hidup. Seperti itu, semua orang setara dan sejajar. Contoh lain dari manusia setara dan sejajar, semua orang berhak mendapatkan pekerjaan, tetapi harus sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Kalau dari contohnya ini kamu bisa lihat, beradab itu berbicara tentang sopan santun. Ya, jadi makna dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab adalah setiap manusia itu sopan di dalam berpikir, di dalam bertindak, bahkan di dalam berkata-kata. Ya, itu adalah salah satu makna sila kedua. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga adalah anti penjajahan dan penindasan. Artinya apa? Anti penjajahan dan penindasan ini seperti no bullying. Ya, mengerti ya? Jadi tidak ada yang berkuasa antara satu dengan yang lain kecuali dia pemimpin, kecuali dia leader. Ya, tapi tidak ada yang namanya penindasan atau penjajahan. Kalau kamu pernah mendengar, Indonesia pernah dijajah, betul ya, dari negara-negara lain. Dan akibatnya adalah salah satu tindakan penjajahan itu adalah Romusa, di mana bangsa Indonesia disuruh kerja paksa, bekerja setiap hari pagi, siang, sore, malam, tapi tidak diberikan makan. Nah, itu sifat seperti itu melanggar makna sila kedua. Oke, yang keempat adalah berlaku adil dan berkata jujur. Ya, ini contohnya dalam tindakan sehari-hari ketika kamu melakukan ketika kamu melakukan kewajiban kamu, maka kamu berhak mendapatkan hak kamu, itulah adil. Ya, misalnya kalau di dalam kelas biasanya ketika kamu berhasil menjawab pertanyaan, berhasil melakukan tindakan yang baik, mengikuti rules and procedure yang ada, kamu ibu kasih star. Ya, itu adil. Seperti itu. Atau
Mungkin di dalam keseharian kamu, mama kamu misalnya memberikan 2 roti gitu ya. Kemudian kamu ada 2 bersaudara, tindakan yang adil adalah membaginya sama rata. Oke, nah itu untuk makna sila kedua. Selanjutnya kita mau bahas tentang contoh melakukan sila kedua. Ya, ketika kita mengenal maknanya, kita mau kenal contohnya. Nah, ketika kita sudah tahu contohnya, maka kita bisa melakukannya. Oke, contoh yang kita mau bahas pertama adalah tolong menolong korban bencana alam. Ini adalah salah satu contoh melakukan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menolong orang lain. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mengembalikan barang yang bukan milik kita. Ibu suka sekali ketika kelas 4 tidak sengaja menemukan uang di koridor dan kelas 4 langsung melaporkan ke wali kelas. Itu tindakan yang jujur dan itu membuktikan bahwa kelas 4 sudah melakukan sila kedua. Ya, karena salah satu makna dari sila kedua adalah berkata jujur, dan tindakan jujur yang bisa kita lakukan adalah mengembalikan barang yang bukan milik kita yang kita temukan. Kalau kita pinjam, ya memang kita bertanggung jawab untuk mengembalikannya. Oke, nah di sini ibu ada sebuah video tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kita akan tonton videonya bersama-sama. Contohnya ya, membantu korban bencana alam seperti yang ibu sebutkan tadi. Bisa juga menjenguk teman yang sakit. Tapi untuk saat ini dihindari dulu ya. Kemudian tidak berbuat kasar kepada orang lain. Nah, selanjutnya menolong teman yang kesulitan dan yang kesusahan. Kemudian membantu nenek menyeberang atau orang lain menyeberang jalan. Tapi Bu rasa kamu juga masih perlu dibantu dalam hal ini ya. Nah, ini adalah contoh-contoh pengalaman kita melakukan Nah, itu dia tadi contoh-contoh tindakan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang memberikan contoh bahwa kita mengamalkan atau melakukan sila kedua. Nah, selanjutnya tindakan apa aja yang melanggar? Kan kita tadi sudah tahu apa yang bisa kita lakukan. Yang tidak boleh kita lakukan apa aja? Yang pertama, menyontek. Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak jujur. Ya, cheating. Kamu berarti melanggar makna sila kedua yang berarti tindakan atau berkata jujur. Ya, kemudian selanjutnya adalah berbohong. Ini juga masih berkaitan ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah bullying. Ya, ini tanpa sadar biasa kita lakukan. Kita bilang, enggak ibu, saya tidak bullying. Tidak ibu, saya tidak bullying. Nah, tapi sebenarnya kita mengatakan kata-kata yang kasar dan menyakiti hati orang lain, itu bisa termasuk bullying. Kita mengejek orang lain, kita memanggil nama yang sebenarnya bukan nama dia, nama ejek-ejekan, itu bullying. Ya, jadi berhati-hatilah ketika melakukan sesuatu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain dan justru kita tidak melakukan hal yang benar. Dan ini sangat berkaitan dengan tindakan-tindakan yang melanggar sila kedua. Nah, kalau kamu sudah mengerti tentang mengamalkan atau melakukan tindakan yang sesuai dengan sila kedua, silakan buka handout kamu di halaman 6. Di situ ada bacaan. Ya, ada juga penjelasan singkat, kamu boleh baca. Di situ ada bacaan tentang Dayu tidak mau sekolah. Kenapa Dayu tidak mau sekolah? Ada bacaan singkat di sini.
Oke, Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat ini seperti cara berbicara, ya, nada ketika berbicara. Nada bahasa Dayu masih sangat kental dengan gaya bahasa Bali, ya. Mungkin Dayu ini orang Bali dan ia pernah tinggal di Bali, tapi dia pindah ke Jakarta. Hal itu membuat Dadu, jadi ada Dadu dan Dayu. Dadu ini sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu dan hal itu membuat Dayu sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk berbicara di depan kelas karena ia takut ditertawakan Dadu. Karena ketika dia berbicara ada nada seperti orang Bali dan itu ditertawakan oleh Dadu. Hari ini Dayu tidak masuk sekolah karena malu. Nah, ketika kamu memahami cerita singkat ini, coba kamu jawab pertanyaan yang ada di bawah. Apakah sikap yang dilakukan Dadu sesuai dengan sila kedua Pancasila? Ya atau tidak? Kalau ya, jelaskan kenapa. Kalau tidak, jelaskan juga kenapa. Ya, kamu sudah belajar tadi mana do and done, mana hal-hal yang perlu kita lakukan dan memberikan contoh kita melakukan sila kedua, mana yang tidak. Kamu tadi sudah belajar itu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, tuliskan contoh sikap yang menunjukkan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Selain yang ini, apa aja? Tadi udah banyak banget, dari video ada, dari penjelasan ibu juga ada. Ya, silahkan kamu tuliskan contoh-contohnya. Minimalnya berapa ibu? Minimalnya 3, karena ada banyak sebenarnya. Minimalnya 3, maksimalnya berapa ibu? Maksimalnya semaksimal yang kamu tahu, ya, tapi minimal 3. Nah, setelah kamu tuliskan dan kamu jawab pertanyaan ini, silakan kamu foto jawaban kamu dari handout, kemudian kamu upload di kelas dojo. Ya, ada nanti to-do-nya tentang civics, IU civics, silakan kamu klik dan upload pekerjaan kamu di dalamnya. Oke, sampai di sini mengerti ya? Ibu harap mengerti, dan jika ada pertanyaan kamu boleh menghubungi email Ibu Sisil atau Ibu Irma, atau boleh juga melalui WA grup sekolah. Ya, oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga kamu tetap mengerti dan kamu tetap mau belajar. Kemudian tetap jaga kesehatan. Kalau misalnya tidak perlu untuk keluar rumah, tidak usah keluar rumah dulu. Stay at home. Ya, kemudian kalau memang harus dan perlu banget dan mendesak banget, ini harus pergi Bu, tidak bisa lagi, tidak. Jangan lupa gunakan masker dan rajin mencuci tangan. Kalau tidak ada air dan sabun, baru gunakan hand sanitizer. Ibu berharap semuanya tetap menjaga kesehatan selalu, semuanya tetap dalam keadaan sehat, semuanya tetap bisa belajar dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, sampai jumpa semuanya. Selamat belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan. Bye.